Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Ramlan Hairullah dengan MPM 2010 6311800017 dari kelas 3A dengan prodi Ilmu Pemerintahan. Kali ini saya akan coba menjelaskan mengenai materi yaitu teori partisipasi politik untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Teori Sosial dan Politik yang diampu oleh dosen Bapak Sopyan Lesmana ASIPMA. Baik, di sini saya akan coba menjelaskan mengenai teori partisipasi politik. Untuk itu kita mulai saja. Nah, di sini ada mengenai teori partisipasi politik. Apa sih itu teori partisipasi politik? Tentunya di sini ada kata partisipasi, berasal dari bahasa Latin, yaitu "fars" yang artinya merupakan bagian, dan "kefer" yang artinya mengambil peranan dalam sebuah aktivitas atau kegiatan politik di suatu negara gitu. Tentunya apabila digabungkan dalam keduanya yaitu berarti mengambil bagian. Nah, dalam bahasa Inggris, participate atau participation berarti mengambil bagian atau peranan. Jadi partisipasi berarti mengambil peranan dalam aktivitas atau kegiatan politik dalam sebuah negara. Partisipasi politik merupakan salah satu aspek yang penting tentunya dalam suatu demokrasi. Adanya keputusan politik yang membuat dan dilaksanakan oleh pemerintah menyangkut dan mempengaruhi kehidupan warga negara. Maka dari itu warga negara itu tentunya berhak ikut serta menentukan isi keputusan politik. Nah, oleh karena itu yang dimaksud dengan partisipasi politik menurut Huntington and Nelson yang dikutip oleh Collison 2007 adalah kegiatan warga negara yang bertindak sebagai pribadi-pribadi yang dimaksud tentunya untuk mempengaruhi perbuatan keputusan oleh pemerintah. Nah, yang selanjutnya di sini ada beberapa bagian mengenai teori partisipasi politik. Yang pertama ini ada teori pilihan rasional. Apa sih teori pilihan rasional ini? Nah, teori pilihan rasional menurut James S. Coleman dalam George Reiser, teori rasional ini tentunya tampak jelas dalam sebuah gagasan pada dasarnya. Nah, bahwa tindakan seseorang mengarah jelas tentunya pada tujuan, dan tujuan itu tentunya ditentukan oleh nilai atau pilihan. Di sini ada dua unsur utama dalam teori Kalman, yaitu struktur kepribadian plus keyakinan politik plus tindakan politik individu plus struktur dan proses politik secara holistik, yang artinya itu tingkah laku yaitu aktor dan sumber daya. Nah, di sini sumber daya itu merupakan suatu yang menarik perhatian yang dapat dikontrol oleh aktor. Teori rasional memusatkan pada aktor. Nah, menurut George Reiser 2007, aktor dipandang sebagai manusia yang memiliki tujuan, atau yang dimaksud artinya aktor ini mempunyai tujuan pada upaya untuk mencapai sebuah tujuan. Selain itu, aktor juga memiliki nilai dan pilihan. Nah, yang selanjutnya ini teori rasional ini yaitu tidak memandang apa yang menjadi pilihan atau apa yang menjadi pilihan sumber aktor. Hal yang paling penting adalah aktor itu sendiri melakukan tindakan yang sesuai tujuannya gitu ya. Nah, menurut Collison 2007, pilihan rasional adalah sebuah kegiatan memilih sebagai produk kalkulasi untung atau rugi tentunya. Nah, yang dipertimbangkan tidak hanya ongkos memilih dan kemungkinan suaranya dapat mempengaruhi hasil yang diharapkan, tetapi juga perbedaan alternatif berupa pilihan yang ada, misalnya dalam pemilihan pemilu gitu ya. Nah, apabila teori rasional ini dikaitkan dengan pemilihan pemula gitu, maka penyandang disabilitas sebagai aktor dalam misalnya pemilihan wali kota nih mempunyai tujuan tertentu dengan tidak berpartisipasi atau istilahnya golput gitu ya. Nah, tujuannya itu bermacam-macam nih, bersikap masa bodoh misalnya, lebih mementingkan kepentingan pribadi sebagai reaksi protes tentunya terhadap pemerintah, atau calon kandidat tidak sesuai dengan pilihannya gitu. Itu bisa saja tentunya itu tidak berpartisipasi, istilahnya golput. Oke, yang kedua itu ada teori behavioralisme. Apa sih teori mengenai teori ini? Yaitu teori ini menitik beratkan perhatian pada tindakan politik individu
Tentunya yang menonjolkan sejauh mana peranan pengetahuan politik sehingga terpengaruh pada perilaku politiknya. Nah, kaum behavioralis berusaha menjelaskan tingkah laku manusia dalam kegiatan sebuah politik. Teori sistem umumnya dipercaya juga sebagai akar dan kemunculan teori behavioralisme ini. Tentunya teori ini mengatakan bahwa motivasi utama tindakan atau perilaku politik manusia adalah hasrat untuk melipat gandakan kemanfaatan akan suatu yang bernilai. Nah, di sini ada menurut David Ashton dalam Nasiwan 2010 mengungkapkan mengenai model psikologi ini, di mana model ini berusaha memahamkan tentang tingkah laku yang menekan proses belajar dengan variabel seperti situasi stimulan yang membangkitkan tindakan di dalam lingkungan, yaitu menggabungkan diri dengan partai politik sebagai bentuk upaya memperoleh akses kekuasaan. Yang kedua, ada timbul semacam dorongan sehingga melakukan sebuah upaya guna memperoleh respon yang memuaskan. Variabel individu semacam keturunan, usia, jenis kelamin, maupun kondisi fisiologi yang menentukan cara orang memahami suatu kesempatan yang tersedia. Contohnya berupa tindakan politik memilih, bergabung dengan parpol, atau pergerakan. Tingkah laku psikologis menerjemahkan bahwa tingkah laku politik manusia bersama kepentingan, tujuan, dan motivasi mengakibatkan proses belajar, pemahaman, kognisi, dan simbolis. Nah, yang kedua itu ada teori mengenai teori strategi. Apa sih teori strategi ini? Tentunya teori strategi adalah ilmu tentang teknik atau sebuah taktik, yaitu cara atau kiat muslihat untuk mencapai sesuatu yang diinginkan tentunya. Nah, strategi politik adalah strategi yang digunakan untuk merealisasikan cita-cita politik. Contohnya nih, adalah pemberlakuan peraturan baru, pembentukan struktur baru dalam administrasi pemerintah, atau yang dijalankannya program deregulasi, privatisasi, atau desentralisasi. Tanpa strategi politik, perubahan jangka panjang atau proyek-proyek besar sama sekali tidak dapat diwujudkan tentunya. Nah, politisasi yang baik berusaha merealisasikan rencana yang ambisius tanpa strategi seringkali menjadi pihak yang harus bertanggung jawab dalam menciptakan kondisi sosial yang menyebabkan jutaan manusia menderita. Nah, menurut Ramon Subarti 1992, perumusan strategi menjelaskan bagaimana partai merumuskan tentang konsep pemenangan yang akan dilakukan atau ide-ide dasarnya partai dalam meraih simpati masyarakat, termasuk memetakan hal-hal yang dilakukan oleh lawan politiknya. Maka langkah awalnya partai politik harus merumuskan argumentasi populis dengan melihat wacana yang superior di tengah-tengah masyarakat yang kemudian menjadi komoditas partai dan akan dilempar kepada konstituen. Oke, yang selanjutnya ini ada faktor yang mempengaruhi partisipasi politik. Partisipasi politik merupakan suatu aktivitas tertentu dipengaruhi oleh berbagai faktor. Namun menurut Ramlan Subakti menyebutkan dua variabel yang penting mempengaruhi tinggi rendahnya tingkat partisipasi politik seseorang. Pertama, aspek kesadaran politik terhadap pemerintah, yaitu sistem politik. Yang dimaksud dalam kesadaran politik adalah kesadaran hak dan kewajiban warga negara, misalnya hak politik, hak ekonomi, hak perlindungan hukum, kewajiban ekonomi, kewajiban sosial, dan lain-lain. Yang kedua, menyangkut bagaimana penilaian serta aspirasi terhadap kebijakan pemerintah dan pelaksanaan pemerintahannya. Oke, di sini ada contoh kasus yang menggunakan teori strategi. Partisipasi politik pemilih pemula di Indonesia, khususnya di kota Parepare, terbilang rendah. Hal ini menjadi perhatian ketika memasuki pemilu serentak pada tahun 2019 yang merupakan pemilu pertama di Indonesia, yang mana pemilihan legislatif dan eksekutif dilaksanakan secara bersamaan. Oleh karena itu, partai politik baru, utamanya partai politik yang khusus menyasar segmen pemilih pemula seperti Partai Solidaritas Indonesia, perlu memiliki strategis komunikasi politik yang inovatif dan kreatif tentunya, yaitu agar menarik minat para pemilih pemula. Hasil analisis penelitian kemudian mengidentifikasi strategi komunikasi politik
yang digunakan oleh Partai Solidaritas Indonesia Kota Parepare, yaitu di Sulawesi Selatan, dalam meningkatkan partisipasi politik pemilih pemula sekaligus meningkatkan perolehan suara calon legislatif Partai Solidaritas Indonesia Kota Parepare, baik pada tataran komunikator, pesan, saluran, komunikan, serta efek dan feedback tentunya. Secara umum, usaha Partai Solidaritas Indonesia Kota Parepare untuk meraih suara pada pemilu serentak tahun 2019 dapat dikatakan tidak berjalan sesuai dengan yang ditargetkan, sebagai akibat dari hambatan yang dihadapi partai tersebut, baik berasal dari dalam internal maupun yang berasal dari luar, itu eksternal. Namun tentunya secara khusus, kehadiran partai ini telah ikut meningkatkan partisipasi kelompok muda dan pemilih kota di Parepare. Nah, teman-teman, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai materi teori partisipasi politik. Mohon maaf bila ada kesalahan baik dalam tutur kata maupun ada yang kurang paham yang saya jelaskan tadi. Untuk itu saya pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.